Assalamualaikum, ini adalah pecah pola seragam Dharma Wanita Pusat dari Sia Handmade. Yang pertama harus dilakukan adalah kita menjiplak pola dari pola dasar yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini adalah baju belakang. Pola dasar belakang ya. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah kita ambil penggaris ya, kemudian kita karena ini pola, kita gunakan skala 1/4. Oke, untuk bagian ini kita turunkan 1 cm. Kita turunkan 1. Sini juga sama, kita turunkan 1. Setelah itu kita hubungkan. Nah, di bagian ini akan kita hilangkan. Kita arsir ya, kita hilangkan. Nah, setelah kita hilangkan, karena ini modelnya setengah jas teman-teman ya. Nah, di sini juga sama. Kita ambil, nah di sini di bagian pinggang kita turunkan juga, kita kurangi 1 cm. Jika sudah, kita hubungkan dari atas. Oke, seperti ini ya. Kita hubungkan jika sudah ini 1 cm. Kemudian kita hubungkan di sini buat garis seperti itu, sama ya. Nah, gini, bagian ini akan kita hilangkan. Nah, karena ini berkurang di bagian ini, kita akan menambahkan mengganti yang dipotong di sini. Oke ya. Kita ukur aja karena tadi kan di bagian pinggang kita potong 1, jadi sebelah sini kita tambahkan 1 cm. Kita tambahkan 1 cm. Begitu juga dengan ini, bagian lengan. Ini kira-kira setengah senti ya. Kita tambahkan juga setengah senti, jadi digantikan gitu ya. Nah, untuk itu juga sama. Ini juga 1,5 senti. Seperti ini ya. Di bagian sini tidak. Yang kita lakukan adalah selanjutnya kita hubungkan. Nah, kita extend atau kita perbesar ya di sini. Kita gunakan penggaris yang sebaiknya, kita hubungkan titik-titik tadi. Nah, ini penambahannya seperti ini. Kemudian yang kita lakukan adalah kita kembali ke pola depan. Ini pola depan tadi. Pola depan. Karena nanti kan akan dibelah teman-teman ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, kita kasih tanda sesuai dengan belahan yang ada di sini. Seperti ini ya. Kalau sudah, kita hubungkan. Jadi nanti kita akan melakukan sedikit penyesuaian di sini. Ini ya. Kita sesuaikan saja, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Di sini digaris. Kita punya garis baru. Nah, seperti ini untuk bagian belakang. Yang kita lakukan sekarang adalah kita jiplak ya. Ini kertas dorsal kelihatan. Semoga bisa terlihat di kamera ya. Kelihatan kan ya. Nah, ini akan kita trace atau kita jiplak teman-teman ya. Sini untuk garis yang biru tadi karena itu yang kita pakai. Kita trace. Ini kemudian kita potong teman-teman ya. Oke, kita potong sesuai dengan garisnya tadi. Ini adalah pecah polanya. Jadi ini nanti kita ada 1,5, kemudian 1,5, di sini 2, kita punya 3, di sini 1, ini juga 1, ini juga 1. Ini untuk baju bagian belakang. Sekarang kita akan mulai dengan baju bagian depan. Pecah polanya untuk baju bagian depan. Nah, caranya memecah polanya sebenarnya juga sangat sederhana ya, tapi mungkin kalau untuk pemula akan sedikit kesulitan. Nah, ini karena bajunya juga dibelah, kita akan membelah sini. Kita belah ya. Nah, nanti ini akan kita potong. Untuk bagian sakunya yang kita lakukan adalah kita ambil penggaris, kita turunkan 7 cm. Ya, 7 cm.
7. Kemudian kita ambil penggaris siku, kita siku dari sini. Nah, seperti ini ya. Sudah untuk bagian ininya sudah. Sekarang kita akan membuat apa namanya kerahnya. Caranya kita tarik garis seperti ini. Ini cara saya teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan cara yang ya terserah aja sih sebenarnya. Oke, seperti ini ya. Kita buat cara seperti ini. Kita fokuskan di depan, kelihatan nggak ya? Semoga terlihat ya. Oke. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah di buku panduan itu kan ditulis 5 cm ya itunya. Jadi kita buat di sini juga sama. Ini kita kurangi 1 cm ya kayak tadi. Depan tadi kan belakang dikurangi 1 cm. Jadi ini juga sama, kita kurangi 1 cm. Ya. Ini ya. Setelah itu dari 1 cm tadi kita ambil 5. Karena separuhnya ya, 5 cm tadi separuhnya. Itu dari situ sampai, paham ya. Sekarang untuk bagian kerahnya sendiri itu kan di ini turun 7 cm. Di sini turun 7 cm. Kemudian garis ini kita hubungkan dengan nah, garis yang di sini kita hubungkan. Ini adalah garis lipatannya ya. Seperti ini ya. Jika sudah, sekarang kita lihat tadi kan di sini ada 5 cm. Ini juga sama, kita buat 5 cm, kita kasih titik. Titik ini kemudian kita hubungkan, jadi paralel dengan garis yang sebelah sini. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan kembali. Nah, ini ya, saya ulangi. Jadi di sini. Jadi antara garis pertemuan ini di bagian sini kita hubungkan juga 5 cm kayak sini ya, sama saja. Kemudian kita tarik garis lurus sini ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke baju belakang. Nah, di sini kita akan ukur garis lengkungannya ini seberapa. Kita ukur. Berhitung 9 cm kayak. Ada yang mengatakan 9 cm ini bisa dikurangi setengah ya. Kalau saya sih tidak, tapi pernah saya kurangi juga hasilnya tetap bagus ya teman-teman ya. Ini kita hitung 9 cm seperti tadi ya. 9 cm di sini. Kemudian kita garis siku. Nih. Nah, sekarang kita akan mulai dari garis siku ya, sudah ya. Garis sikunya tadi kan mintanya 10 cm ya, sama ya. Nanti kita bilang aja di sini juga 10 cm. Nah, seperti ini ya. Ini kita tarik aja garis dulu. Garis bantu ya, saya pakai pensil aja. Ini sementara saya garis bantu pakai pensil dulu ya. Nah, kalau sudah kan ada ketentuan ya di sini kan, ini garis tengahnya di sini kan harus 7 cm ya. Kita buat aja sama. Kira-kira aja ya, ini semuanya kalau saya karena beberapa ukuran baju tidak cocok dikasih 7 cm karena kayak terlalu melebek gitu ya. Jadi ini kita sesuaikan saja dengan kebutuhan atau kita sesuaikan dengan ukuran masing-masing. Jadi dengan menggunakan penggaris yang seperti ini kita hubungkan saja seperti ini ya. Ini juga sama, kalau saya ya kalau saya. Kemudian kita hubungkan seperti ini teman-teman ya. Dah, ini akan kita pakai pulpen. Sudah teman-teman ya. Nah, kita ingat untuk beefnya, kalau teman-teman ingat ya, beefnya itu kan harus turun 13 cm atau 12 cm dari pinggang ya. Kita kasih garis seperti ini 12 cm. Nah, ini adalah garis beefnya. Ini tinggal kita gini. Nah, sudah ya. Untuk bagian ini sudah hampir jadi teman-teman ya. Seperti ini ya. Sekarang kita jiplak sesuai dengan potongan masing-masing. Sekarang untuk beefnya, apakah ini perlu penyesuaian? Saya rasa iya. Ya, ini untuk beefnya saya sini, kalau saya itu biar tidak terlalu jeketet gitu ya, saya turunkan 2 cm teman-teman ya. Sini juga sini sama. Ini nanti kita hubungkan saja. Nah, terus bagian yang ini kita arsir atau kita buang. Jadi nanti kita akan memakai yang di depan saja.
Kita lanjutkan di baju bagian depan. Nah, ini adalah tadi sudah selesai semuanya, semua apa namanya garis-garisnya ya. Jangan lupa bevnya tadi sudah dijelaskan juga, turun 2 cm, kemudian bagian bahunya juga turun 1 cm, biar tidak terlalu ketat, oke? Nah, ini sudah. Nah, penyesuaian yang baru yang belum saya jelaskan itu di sini teman-teman. Kalau kita kembali ke gambar di petunjuknya teman-teman ya, di gambar petunjuk, kita lihat saja di sini tidak ada potongan sama sekali teman-teman ya. Jadi satu kain ini. Nah, kalau satu kain berarti untuk baju depan ini kita tidak membelah sampai bawah gitu ya teman-teman ya. Nanti kita belahnya hanya sampai saku. Nah, karena ini kan ada kupnat yang seharusnya kita jahit, tidak dipakai kupnatnya, kita kurangi bagian pinggir. Kupnat kita kan ada 3 cm. Ini juga kita kasih 3 cm, diturunkan ya, dimasukkan. Kalau teman-teman ingin lebih longgar, itu bisa dikurangi 2 cm gitu ya. Saya juga ini saya kurangi 2 cm agar tidak terlalu mepet dengan bajunya, tidak terlalu ketat. Nah, nanti kita hubungkan saja, kemudian kita arsir, bagian di arsir ini kita buang. Sekarang kita mulai proses penjiplakannya pada kain. Kita bayangkan kertas doorslag pink ini adalah kainnya teman-temannya. Nanti kita atau masih polanya ya, belum ke kain. Nanti yang kita tempel ke kain ini maksud saya. Oke, nah sekarang kita trace atau kita jiplak teman-teman ya. Kita mulai dari bagian baju sebelah pinggir dulu. Kita mulai dari bahu. Terserah saja ya, suka-suka nanti mulainya dari mana. Teman-teman bebas. Saya rekomendasikan untuk tetap menggunakan penggaris ketika menjiplak agar rapi teman-teman ya, lengkungannya itu loh. Kalau cuma diarser-arser gini kadang-kadang itu tidak cantik. Jadi tetap gunakan penggarisnya ketika menjiplak seperti ini. Nah, ini kita potongnya teman-teman. Kita tidak sesuai dengan garis kupnat yang bentuk segitiga ya, tidak, tapi kita ambil yang bagian tengahnya. Karena kan sudah dikurangi 3 cm sebelah sini tadi ya. Nah, ini kalau kita trace, kita lihat, ini kan ada garis ininya. Tidak, kita ambil garis yang tengah sini ya. Beri tanda di kedua sisi di mana sakunya berada untuk memastikan kita itu presisi gitu ya penempatannya. Nah, ini untuk baju bagian pinggirnya sudah. Oke. Kita lanjutkan untuk baju bagian depan. Saya kasih aqua biar nggak lari itunya. Kita jiplak aja teman-teman dari mulai kerahnya. Nah, seperti ini ya. Ini juga sama, nanti teman-teman silahkan sampai saku saja ya. Karena kan ini nanti kainnya menjadi satu, jadi nggak ada belahan di sini. Untuk cara jahitnya silahkan cek di video-video saya di YouTube saya ini ya. Saya sudah memberi video lengkap, tapi masih belum semuanya saya upload sih sampai hari ini. Karena memang proses editingnya agak lama dan saya juga ada pekerjaan lain teman-teman ya. Nah, seperti ini ya jadinya untuk bagian depannya. Ini nanti kita beri tanda teman-teman ya. Ini hadapnya ke atas untuk kita tidak lupa menyesuaikan motifnya. Dipotong 2 kali teman-teman menggunakan kain utama. Oke ya. Sama ini juga kain utama teman-teman. Dipotong 2 kali. Oke, potong 2 kali. Selanjutnya sakunya, bagian saku pun juga harus kita jiplak teman-teman ya. Ini tetap dijiplak bagian saku. Nah, kemudian beri tanda untuk arah kainnya nanti ya. Ini juga 2 kali teman-teman karena sisi kanan dan kiri menggunakan kain utama juga. Oke, seperti ini. Kalau sudah, bisa kita lanjutkan ke lapisannya. Lapisan bagian depan, kerahnya ya. Ke depan. Bentuknya seperti ini. Gunakan penggaris yang lengkung untuk membuat presisi bentuk ya, biar tidak keluar kemana-mana. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, jangan lupa bevnya pun juga sama. Kita juga jiplak bevnya ya, semuanya pokoknya. Oke, semua bagian kain. Ikuti garis yang sama dengan garis ini ya. Kita buat sama. Ini ya. Kita menggunakan ini sebenarnya boleh,
Tapi kalau teman-teman menggambar pakai tangan juga enggak apa-apa ya, sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, sesuai dengan kebiasaan. Ini berapa banyak motongnya, ini juga 2 kali menggunakan kain utama. Jangan lupa nanti arah kainnya, oke. Untuk ini 4 kali teman-teman ya, untuk beefnya 4 kali potong menggunakan kain utama juga. Kalau kain utamanya dirasa kurang, nanti teman-teman bisa yang bagian dalamnya menggunakan kain furin juga nggak apa-apa. Nah, di sini jangan lupa kita membuat lidah kancingnya, teman-teman ya. Lidah kancingnya 3 cm teman-teman ya, 3 cm lidah kancing. Untuk kampuhnya itu nanti 1 cm. Berarti ada 3 kali 26 8 cm teman-teman ya. Nih kita buat ini untuk lidah kancing. Boleh dikasih ya. Oh ya, ini tadi ini kan utama, ini kan utama juga, tapi ini adalah lapisan teman-teman ya, sebagai lapisannya. Ini nanti adalah kalau perlu dikasih seperti ini teman-teman ya. Lidah kancing biar kita nggak lupa gitu ya. Ini menggunakan kain utama, jumlahnya 2 kali potong. Oke ya. Nah, ini adalah pola yang sudah siap kita pasang di kain. Kita potong-potong saja. Pasang, kita lem. Nanti suatu saat kalau membutuhkan pola ini terus kita lupa, kita bisa tinggal ini. Nah, ini teman-teman ya, kita oke. Kemudian kita lipat. Nah, seperti ini ya. Nah, sip. Begini ya, jadi cantik. Kemudian beefnya kemudian jika sudah, ini adalah lidah kancingnya. Nah, kampuhnya, untuk kampuhnya sendiri itu bagian bahu semuanya kita beri 1,5 ya. Ini kalau kita buka tadi sama ya, 1,5. Ini juga maaf, ini ya 1,5. Ini juga 1,5. Kemudian untuk bagian sini itu 1. Ini juga 1 teman-teman. Nah, ini untuk bagian lengan itu 1,5, bagian pinggir 2, ini 2. Ini 2, ini 1. Untuk khusus untuk bagian saku perlu diperhatikan teman-teman ya, nanti kainnya seperti ini teman-teman pemotongannya. Untuk kampuhnya ya, ini sedikit trik. Nah, di sini dilebihkan sedikit teman-teman ya, jangan mepet, jangan bablas gitu ya. Ini ya. Untuk bagian bawahnya 3 atau 4 teman-teman ya. Tadi saya lupa yang bagian belakang kamu tadi berapa? 3 atau 4 ya. Ikuti aja yang itu ya. Kalau teman-teman pakai 3 cm ya 3 cm, pakai 4 berarti 4 gitu ya. Nah, jadi untuk beefnya ini kita ambil 1 semua ya, semua bagian 1, ini juga sama. Semua bagian 1. Oke, 1 cm, 1 cm, 1 cm gitu. Seperti ini sudah jadi ya. Ini adalah pecah pola untuk baju bagian depan. Tinggal membuat lengannya teman-teman bisa menggunakan lengan biasa yang dimodifikasi ya, nanti bagian belakang dikasih belahan gitu ya. Nah, atau menggunakan pola lengan jas. Dan untuk pola lengan jas saya rasa harus menggunakan video baru teman-teman ya. Insya Allah kapan-kapan kalau saya pas ada waktu akan saya buatkan. Oke, demikian tutorial pecah pola dari baju DWP atau Dharma Wanita Pusat, dari mulai baju belakang. Kita juga punya baju depannya. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.